Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum GK Jokowi, beserta seluruh jajaran pengurus dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanga sampai Pulau Rote. Yang saya hormati para menteri, kabinet kerja yang pada siang hari ini hadir, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tadi saya keluar rumah 6:30. Ada acara di Bidakara. Kemudian yang terakhir ada acara hari Nyepi di Cilangkap. Kemudian menuju ke sini dan mohon maaf, saya salah kostum. Enggak, saya hanya berpikir ada yang batin gitu. Kok enggak biasanya pakai putih, ini kok pakai jas, dasi komplit, ini ada apa? Sekali-sekali kan tampil ganteng enggak apa-apa. Iya kan? Karena tadi banyak yang ibu-ibu yang bilang ke saya, Bapak sekarang kok ganteng ya? Biasanya kan orang kan ngomong wajah desa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh relawan GK Jokowi yang selalu tanpa lelah dalam bekerja, selalu berkeringat untuk berpikir dan selalu penuh dengan rasa optimisme. Dan selalu percaya bahwa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, dan bangsa yang makmur pada masa-masa yang akan datang. Karena memang optimisme ini sangat kita butuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul karena perubahan dunia yang begitu sangat cepatnya. Perubahan revolusi industri 4.0 misalnya, yang sekarang melibatkan advanced robotic, artificial intelligence, dan teknologi-teknologi terbaru yang kadang-kadang sekarang baru kita belajar, besok sudah ganti lagi. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa negara kita Indonesia akan menjadi sebuah negara besar, akan menjadi sebuah negara kuat ekonominya, memang melalui ujian-ujian. Tidak mungkin instan, melalui ujian-ujian, melalui cobaan-cobaan. Mampu menghadapi tantangan-tantangan, mampu menghadapi rintangan-rintangan. Gak mungkin enak-enak langsung menjadi negara besar, negara kuat. Gak ada rumusnya seperti itu. Jangan kita ini terbiasa senangnya instan. Gak ada. Lupakan itu. Gak mungkin kita tahu-tahu meloncat menjadi negara besar, gak ada. Tahapan-tahapan yang panjang dan melalui cobaan-cobaan yang tidak ringan, melalui ujian-ujian yang tidak ringan, menghadapi tantangan-tantangan yang setiap hari harus kita hadapi, kita carikan jalan keluar, menghadapi rintangan-rintangan yang itu harus kita carikan jalan keluar. Pasti seperti itu. Kita memang harus tahan uji.
harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Memang mungkin ada yang banyak berbicara, sekarang kita pahit, nggak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Nggak bisa kita bermanja-manja, nggak bisa kita bermalas-malasan dan menjadi negara kuat, nggak ada. Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Ngomong isu antek asing, coba tuding-tuding ke saya. Jokowi itu antek asing, gagal, hilang. Ganti lagi, dia itu antek asing, gagal, hilang lagi. Ganti lagi, isu PKI. Iya enggak? Saya jawab saat itu, saya ke pesantren-pesantren, saya ngomong, tahun 65 PKI dibubarkan, saya itu baru berumur 3 tahun, 4 tahun, masa ada PKI balita? Saya baru umur 4 tahun, apa ada PKI balita? Ada gambar, coba lihat di medsos. Kayak gini nih, coba. Ini waktu DNID pidato tahun 55. Saya cari ini tahun berapa ini? Tahun 55. Saya lahir belum sudah jejer sama DNID, coba. Ini isu-isu apa-apaan, nggak beradab seperti itu. Isu PKI hilang, ganti lagi. Isu infrastruktur. Karena infrastruktur sekarang ini kita bangun besar-besaran dan rakyat memberikan apresiasi, dilemahkan dari situ. Kita ngerti semuanya bahwa membangun itu memang kadang-kadang ada yang salah, ada yang kilap, itu yang kita benahi. Kita ini manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Ganti lagi ini hilang, isu ganti lagi isu utang. Iya enggak? Isu utang, saya dilantik itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Ngerti enggak ini? Supaya ngerti. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Pokoknya isu ini kita jawab hilang, ganti isu ini. Isu ini kita jawab, ganti isu ini. Sekarang isunya ganti lagi, isu kaos. Ganti presiden 2019, ya kan? Pakai kaos, masa kaos bisa ganti presiden?
Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa. Kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa. Yang kedua ya ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa pakai kaos itu bisa ganti presiden? Nggak bisa. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang paling penting kita semuanya saya titip, bekerja itu ada militansi. Ada militansi, benar-benar kita bekerja. Kita sebagai bangsa Indonesia itu kalau sudah yang nama militansi itu tenaga dalamnya keluar semuanya. Dulu kita punya apa sih? Waktu di Solo, nggak punya apa-apa. Pindah ke Jakarta punya apa sih? Orang kenal Jokowi nggak ada seperti tadi yang diceritakan, nggak ada yang kenal. Iya enggak? Karena kekuatan tenaga dalam saudara-saudara itu keluar semuanya. Di Pilpres 2014, apa sih yang kita punya? Saya punya. Saya nggak punya logistik, nggak punya. Ya enggak? Yang kita punyai adalah militansi, sehingga tenaga dalam keluar semuanya. Kalau tenaga dalam keluar semuanya itu satu orang bisa berbanding 10 orang. Anak kuat. Sekarang ini masyarakat juga makin matang, makin dewasa, ngerti mana yang isu, mana yang fitnah, mana yang hoax, mana yang kabar bohong, udah ngerti semuanya. Ya itu jelaskan. Kenapa kita bangun infrastruktur, coba. Saya berikan contoh ini, infrastruktur yang ada di Papua, Nah, gambarnya ada enggak? Ini ada ketimpangan antara barat, tengah, timur. Ini coba gambar jalan yang ada di Papua. Ini di daerah Merauke. Seperti ini coba. Jalan ini jalan utama. Ini jalan utama, coba dilihat. Kita yang di Jawa nggak ngerasain, yang di sana saya lihat coba. Ini jalan ini jalan. Ini jalan. Ya apa mau diterus-teruskan? Inilah yang selalu saya sampaikan, infrastruktur ini bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga urusan persatuan Indonesia. Ya kalau yang diperbaiki di Jawa terus, yang di sana dilupakan, ya di mana yang namanya persatuan kita? Enggak. Coba kayak gini, gambar kayak gini. Ini yang kita bangun, hal-hal seperti ini. Ya bagus pasti. Udah, stop. Ya, itulah kenapa yang namanya Trans Papua dibangun, Trans Kalimantan dibangun. Ini memang sebagian belum diaspal, karena ada yang menanya, Pak kok belum diaspal? Oh memang baru dibuka. Ya nantinya diaspal, coba ini di ketinggian 3.300, membawa aspal dengan helikopter coba. Stomnya dibawa dengan helikopter, dipreteli, betapa sangat sulitnya geografi yang ada di Papua. Tapi ya harus kita bangun karena itu menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Coba di Kalimantan Utara, kemudian di Papua, di Maluku Utara. Pertama 3 tahun yang lalu saya ke Wamena. Saya ke Wamena saat itu. Saya kan senangnya ngomong-ngomong dengan rakyat.
saya tanya, bensin di sini harganya berapa? 60.000. Kadang-kadang kalau pas cuaca nggak baik, 100.000. Ya itulah fakta yang kita hadapi bertahun-tahun. Padahal saat itu yang namanya subsidi BBM itu pernah mencapai 380 triliun setahun. Nah kok nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan harga BBM di Papua? Apa itu kok semangat banget sih? Oleh sebab itu saat itu saya perintahkan kepada menteri untuk menyelesaikan ini. Saya beri waktu 1 tahun, tapi ternyata mundur menjadi 1,5 tahun untuk menyamakan yaitu BBM satu harga agar di seluruh tanah air ini bisa sama. Bukan hal yang mudah seperti ini, karena ini sudah ada yang menikmati kenyamanan itu berpuluh-puluh tahun. Ya kadang harus kita tendang, kadang harus kita injek, kadang harus kita, ya memang harus seperti itu. Sekali lagi negara kita ini negara besar. Indonesia ini negara besar dengan penduduk sekarang kita nomor 4, 260 juta. Bentangan kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu juga sebuah bentangan yang sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali. Saya pernah terbang dari Banda Aceh langsung ke Wamena. Berapa jam dibutuhkan? 9 jam 15 menit. Itu kalau kita terbang dari London di Inggris menuju ke timur itu sampai Istanbul di Turki. Berapa negara yang kita lewati? Mungkin 6, 7, 8 negara. Artinya apa? Negara ini negara yang sangat besar. Kalau negara besar, tantangannya juga besar, rintangannya juga besar, cobaannya pasti juga besar, hambatannya juga besar. Itulah tugas kita bersama untuk menyelesaikan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Sekarang yang kedua yang berkaitan dengan sertifikat. Ini supaya bisa menjelaskan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Sertifikat. Kita ini dulu-dulu setiap tahun tuh hanya bisa memproduksi sertifikat, menyerahkan ke masyarakat kira-kira setahun tuh hanya 400.000 sampai 600.000 setahun. Padahal bidang tanah yang harus kita sertifikat harusnya 126 juta sertifikat harusnya. Yang baru diberikan kepada rakyat sampai saat ini baru 52 juta. Apa artinya? Artinya kalau setiap tahun itu hanya kurang lebih 400 sampai 600.000, kita butuh 130 tahun untuk semuanya ini rampung. Kalau kita kerjanya hanya rutinitas dan monoton seperti yang lalu-lalu. Oleh sebab itu, saya perintahkan mulai tahun kemarin kepada Menteri BPN, Menteri ATR, Pak Sofyan Djalil. Saya minta 2017 dari 500.000 menjadi 5 juta sertifikat harus keluar dari kantor BPN. Tahun ini saya sampaikan 7 juta harus keluar dari kantor BPN. Kalau ada yang bertanya kepada saya, caranya gimana? Bukan urusan presiden. Itu urusannya menteri yang sudah saya perintah. Saya perintah pada menteri, Pak Menteri hati-hati ya, kalau nggak ketemu 5 juta ya, kalau nggak ketemu 5 juta janjian dengan saya ganti kamu.
Janjian itu janjian. Untungnya bisa. Itu artinya apa? Kita ini punya target-target dengan angka-angka yang jelas. Ada yang bisa tercapai, ada yang tidak. Karena memang rintangan di lapangan itu kadang-kadang tidak sesuai seperti yang apa kita pikirkan. Orang ini senangnya, ya kan, orang kita ini senangnya kita ini boleh kok di negara kita yang berdemokrasi ini, kita boleh mengkritik itu silahkan, nggak apa-apa. Oh setiap hari di depan istana juga ada demo juga nggak apa-apa, nggak pernah kita melarang, nggak apa-apa. Tapi orang itu harus ngerti mana yang kritik, mana yang mencemooh, beda itu. Benar enggak? Mana yang kritik, mana yang mencela itu beda. Mana yang kritik, mana yang nyinyir, beda lagi. Mana yang kritik, mana yang fitnah, beda lagi. Beda gitu. Ya, kita ini harus, masyarakat harus mulai ngerti. Dan sekarang masyarakat sudah dewasa, sudah matang, sehingga ngerti, bisa beda-bedain. Dan semuanya kalau mengkritik itu ya ada datanya, berbasis data. Dan bisa mencarikan solusi alternatif. Kalau enggak itu apa namanya? Sekali lagi, kita masih memiliki pekerjaan-pekerjaan besar yang harus kita selesaikan satu persatu. Itulah tugas kita bersama. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya titip, mari kita bersama-sama kita awasi pembangunan infrastruktur, awasi kualitasnya. Pembagian Kartu Indonesia Sehat yang sudah sekarang ini mencapai, yang gratis ini mencapai 92 juta, itu juga awasi. Jangan ada yang ngaku-ngaku ini program saya, ada yang ngaku-ngaku gitu. Ada, oh saya itu di lapangan kan, kuping kita ini banyak sekali kan sebenarnya. Banyak yang menyampaikan, Pak ini banyak ngaku-ngaku Pak ini. Namanya ini, komplit saya itu. Kartu Indonesia Pintar yang kita bagi sudah 19 juta. Banyak yang ngaku-ngaku itu program saya. Nah itu rakyat tolong diberitahu bahwa itu program kita gitu loh. Nanti ada pembagian sertifikat. Saya kemarin sudah tahu dari beberapa anggota DPRD ya waktu saya datang ke acara adkasi. Ada itu, jadi ini mereka datang ke masyarakat, kumpulin ini syaratnya mana, ini kumpulin. Nah, datang ke kantor BPN, yang ada program itu di kantor BPN. Ya enggak? Ya diajukan ke sana, ya BPN sekarang memang cepat kok. Ya diselesaikan cepat. Nah, sudah dapat sertifikat bertumpuk-tumpuk, pergi ke desa, ke kampung. Nih saya loh ya, bukan dia ini, gitu. Enak banget kalau caranya kayak gitu. Bagi-bagi ini program saya loh. Tapi ya nggak apa-apa. Itulah tugas Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk menerangkan bahwa program yang namanya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, kemudian sertifikasi yang sekarang ini sangat cepat itu programnya pemerintah Jokowi JK, harus diterangkan.
Nanti kalau nggak gitu banyak yang ngaku-ngaku nanti. Loh ini benar ini. Saya datanya ada yang ngumpul-ngumpulin itu siapa, kemudian ngomongnya komplit saya. Ya saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, waktunya ini sangat pendek sekali. Oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya, marilah sekali lagi kita keluarkan yang namanya tenaga dalam itu. Sehingga militansi itu muncul kembali. Saya yakin dengan kepemimpinan Pak Klik di GK Jokowi ini, semangat itu akan muncul dan betul-betul membakar kita semuanya untuk bekerja bagi bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.